Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradita Nuraini. Saya dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan NIM 0902062543. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai V-templating dan data binding pada framework Kode Igniter 4. Dalam praktikum ini terdapat beberapa sub-materi yang akan dipelajari. Yang pertama, yaitu terkait view layout atau master template, kedua CSS, JavaScript, dan gambar pada folder public. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk tonton video sampai akhir ya. Nah, yang pertama itu kita ke CMD dulu, kita cek file kita ada di mana. Terus kita dir, ini saya di SongPV, folder SongPV harus ada di htdocs. Terus mau download composernya dulu biar nggak numpuk sama yang lain. Kita bikin baru dengan nama baru, folder baru, terus di dir, cek dulu. Nah, ini saya mau rename dari awalnya namanya master layout jadi toko buku dengan cara perintahnya sih run nama folder lama ke folder baru. Terus kita langsung ke VS Code nya. Ke VS Code pertama-tama kita ganti env nya, terus kita hidupin di bagian CI environment nya, kita ganti dengan development. Kita aktifin juga di bagian app.base.url dengan mengisi link seperti di video itu. Lalu ke CSS, kita bikin folder namanya CSS, terus sama folder namanya image. Buat style CSS nya, dan image ini nanti buat upload gambar yang kita inginkan nanti. Terus kita isi di bagian style CSS, isi dengan kode seperti di video. Nah, lalu kita ke bagian gambar yang udah dicari, terus di download, terus nanti itu dimasukin ke folder public, yang mana folder yang udah kita bikin di CMD tadi. Kita cut, terus masukin di folder htdocs, terus toko buku. Nah, taruh di bagian public, terus image itu tadi folder yang kita bikin di VS Code tadi. Kita Ctrl V. Nah, langsung sini. Terus nanti di VS Code-nya langsung muncul gambar yang udah kita upload tadi. Terus setelah itu kita ke view, bikin folder baru namanya layout. Ini nanti buat master layoutnya sih. Terus kita bikin file namanya di bagian layout ya, kita bikin namanya master layout.php. Jangan lupa .php ya teman-teman. Nah, itu buat kalau nggak ada .php nggak jalan. Terus ini kita pakai bantuan Gemini. Copy paste. Yes. Lalu seperti itu. Nah, ini kan kita disuruh pakai Bootstrap. Nah, awalnya itu apa namanya? Aku tuh pakai link, jadi bisa diaksesnya secara online. Nah, untuk arahan dari dosennya itu disuruh di download biar kita aksesnya bisa offline. Jadi ini cara downloadnya.
kita taruh di folder, terserah kalian yang gampang diingat. Kalau aku taruh di folder kuliah. Download, terus di bagian di ekstrak, habis download di ekstrak jangan lupa, terus kita copy di file namanya bootstrap.min.css kalau nggak salah, pokok yang ada minnya. Nah, terus kita copy di public di bagian CSS, di folder CSS. Nah, itu akan bersampingan dengan style.css yang kita bikin. Terus di situ kita salin juga JS-nya. JS-nya kita pilih di bootstrap bandringmin.js. Pokok kita copy yang bagian ada min-nya deh kayaknya guys. Terus kita copy di sana. Nah, JS sendiri, CSS sendiri, seperti itu. Terus kita benerin codingannya. Nah, kan awalnya aku pakai link kayak gitu kan. Nah, kalau kita udah download, kita ganti linknya itu. Nah, di bagian atas CSS-nya dan bagian bawah JS-nya kita ganti dengan kode seperti di video itu. Soalnya beda kode yang link yang dapat kita akses secara online sama yang dapat diakses secara offline, seperti itu. Terus udah diganti semuanya. Terus kita di bagian buku itu kita bikin file namanya index.php. Nah, kita langsung serat kodenya. Nah, pokoknya ikutin yang ada di video ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut ke bagian kutas. Terus udah semua, kita cek dengan cara ke terminal. Kita cek tadi namanya kan buku ya namanya. Nah, ini udah muncul, tapi kan tampilannya kayak agak boring banget ya teman-teman. Jadi kita modif sesuai keinginan kita dengan cara bantuan Gemini juga. Kita modif di bagian master layoutnya, di bagian CSS-nya, karena CSS itu nanti bagian tampilannya gitu loh, biar menarik gitu. Jadi nggak monoton cuman tulisan gitu doang, seperti itu. Terus ini masih, nah ini udah sesuai keinginan aku. Kenapa gambarnya nggak muncul? Nah, karena di bagian index.php-nya itu aku nulisnya image pakai S, sedangkan aku bikin folder image itu nggak pakai S, makanya nggak muncul gambarnya. Nah, jadi perhatiin secara detail juga ya teman-teman. Nah,
ini dia udah muncul gambarnya. Nah, tapi kan gambarnya kayak nggak sesuai gitu kan ukurannya, maksudnya nggak sama rata, jadi kayak ngelihatnya tuh nggak rapih gitu loh. Nah, kita rapiin dulu, rapiin di bagian style.css-nya. Di bagian stylenya, bagian paling bawah kita ganti, kita tambahin, lebih tepatnya kita tambahin kode tersebut biar rapi, biar antara gambar 1 ke gambar 2 itu sama gitu loh ukurannya. Nah, tambahin tingginya kita sesuaiin apa yang kita inginin. Terus kita cek, kita refresh gambarnya, cek. Nah, ini kan udah, ini terlalu zoom tadi teman-teman. Nah, ini kan udah, ini ya sama ya, jadi kan enak dilihatnya gitu kan. Nah, teragak apa namanya, katalog 1 katalog 2 kan sama ukurannya. Oke. Nah, udah bagus kan, kita kayak ala-ala vintage gitu. Nah, ini juga ketika diklik beli sekarang kita langsung muncul. Nah, seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Baik, dalam proses pembuatan website tadi, saya juga belajar bahwa dalam bekerja kita perlu dengan kesungguhan teman-teman. Nah, dengan kesungguhan serta sikap rendah hati untuk terus belajar dan memperbaiki hasil pekerjaan kita, yang mana nilai ini selaras dengan pesan Quran Surat Al-A'raf ayat 11. Quran Surat Al-A'raf ayat 11 ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan memuliakannya. Namun, iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya. Dari ayat ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa manusia tidak boleh memiliki sikap sombong dan harus menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.